Hai co-friend, di sini ada soal. Pembuatan koloid berdasarkan reaksi hidrolisis adalah yang mana? Untuk mengerjakan soal ini yang pertama, kita perlu ingat kembali mengenai konsep dasar dari koloid. Terdapat campuran yang terdiri dari partikel yang tersebar di dalam zat lain, yang disebut sistem dispersi. Dalam sistem dispersi ini, zat yang didispersikan disebut fase terdispersi, dan media pendispersinya atau media penyebarannya disebut fase pendispersi. Koloid itu sendiri adalah campuran yang sifatnya terletak di antara larutan dan suspensi, contohnya susu, santan, dan lain-lain. Koloid berukuran 1-100 nanometer dan punya sifat homogen kalau ditinjau secara makroskopis, tapi sebenarnya heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Kemudian, ada beberapa metode pembuatan koloid yang perlu kita ingat kembali. Yang pertama metode dispersi, yaitu partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid dengan cara mekanik, listrik, peptisasi, ataupun homogenisasi. Kalau metode mekanik berarti koloid dibuat dengan menggerus atau menggiling partikel kasar hingga berukuran koloid. Cara lain kalau misalnya berwujud cair adalah dengan pengocokan atau pengadukan. Contoh pada pembuatan es krim, cat, pasta gigi, dan lain-lain. Yang kedua, metode Buchor-Bredig. Ini biasanya untuk membuat koloid bentuk sol-sol logam seperti Ag, Au, dan Pt. Logam yang akan diubah menjadi koloid digunakan sebagai elektroda. Kedua elektroda logam saling berdekatan dan diberikan loncatan listrik dalam medium pendispersinya, sehingga akan timbul panas yang akan menguapkan logam. Uap logam akan terkondensasi dalam medium pendispersinya, sehingga terbentuk sol logam. Selanjutnya ada metode peptisasi, yaitu partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid dengan penambahan suatu reaksi tertentu, yaitu zat pemeptisasi. Dapat berupa elektrolit, contohnya pada pembuatan koloid sol AlOH3 dengan menambahkan HCl encer pada endapan AlOH3 yang baru saja dibuat. Kemudian ada metode homogenisasi. Ini adalah pembuatan koloid jenis emulsi tertentu yang dapat dilakukan dengan menggunakan mesin penghomogen atau mesin untuk membuat zat menjadi homogen dan berukuran koloid. Contohnya misalnya pada pembuatan susu. Kemudian yang kedua metode kondensasi, yaitu partikel larutan seperti atom, ion, atau molekul diubah menjadi partikel yang lebih besar seperti partikel koloid. Ini pun ada beberapa metode. Yang pertama metode dekomposisi rangkap. Contohnya, ketika membuat sol AlCl3 dengan mencampurkan larutan AgNO3 encer dan larutan HCl encer. Kemudian, metode yang kedua pada metode kondensasi adalah metode redox. Contohnya pada pembuatan sol emas. Kemudian, ada metode hidrolisis. Contohnya pada sol FeOH3 dengan memasukkan larutan FeCl3 ke dalam air panas. Metode selanjutnya ada metode penggantian pelarut. Contohnya, belerang mudah larut dalam alkohol, misalnya etanol, tapi sukar larut dalam air. Jadi untuk membuat sol belerang dalam medium pendispersi air, belerang dilarutkan ke dalam etanol sampai jenuh. Kemudian larutan belerang dalam etanol dimasukkan ke dalam air sedikit demi sedikit. Sekarang kita kembali ke soal. Oke, dari konsep yang telah kita jabarkan, kita coba ke poin A. Reaksi antara FeCl3 dengan H2O ini merupakan reaksi pembuatan sol FeOH3 dengan reaksi hidrolisis. Hidrolisis itu berarti reaksi pemecahan menggunakan air di sini, sehingga yang A benar. Yang B, ini merupakan pembuatan sol belerang dengan memanfaatkan prinsip reaksi reduksi oksidasi, sehingga yang B kurang tepat. Yang C, ada kekeliruan di sini, di mana reaktan di sini bukan AS2S3, melainkan AS2O3. Ini adalah pembuatan sol AS2S3 dengan reaksi pemindahan. Jadi yang C kurang tepat. Yang D, ada kekeliruan pada reaktannya ya, bukan NaS2O3, melainkan Na2S2O3. Ini adalah reaksi pembuatan sol belerang dengan menggunakan prinsip reaksi reduksi oksidasi. Jadi yang D kurang tepat. Yang E, ini adalah pembuatan sol emas dengan menggunakan reaksi redoks juga. Jadi yang E juga salah. Kesimpulannya yang merupakan
pembuatan koloid menggunakan reaksi hidrolisis? Yaitu yang A. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.